Kembali lagi dalam dialog Wirausaha Pemuda, berbicara mengenai peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan wirausaha muda. Ini sangat menarik sekali kalau kita bicara mengenai peran serta masyarakat. Masyarakat dalam hal ini begitu luas artinya, tidak terkecuali pemerintah. Ya. Nah, bagaimana dibentuk dukungan dari pemerintah untuk dapat memperlancar para pemuda-pemudi ini yang ingin menjadi seorang wirausahawan? Ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya pelatihan-pelatihan. Kita sudah melakukan bantuan-bantuan, tapi yang paling penting kita tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena memberi bantuan dalam bentuk uang tidak mendidik. Yang lebih mendidik adalah memberikan rangsangan. Rangsangan, misalkan kita melakukan pelatihan di satu daerah dengan harapan daerah tersebut dari APBD-nya, dari wirausahanya, dari berbagai pihak menyelenggarakan juga pelatihan-pelatihan secara swadaya masyarakat, sehingga masyarakat di sana yang misalkan memerlukan suatu manajemen, suatu teknologi, mereka dapat terbantu dari masyarakat sendiri begitu. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan pelatihan, bukan berarti pemerintah harus menyelenggarakan terus pelatihan. Pemerintah mungkin hanya merangsang di satu tempat satu kali, di tempat lain satu kali, dan ini perlu sekali ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, oleh masyarakatnya, termasuk oleh perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini berperan aktif dalam mencerdaskan para pemuda kita. Mereka rangsanglah, berilah virus wirausaha. Dengan diberi virus wirausaha, maka mereka akan tertulari jiwa wirausaha. Itulah yang mungkin harus dilakukan. Ini menarik kalau kita bilang memang akademisi dalam hal ini bisa membantu, tapi bagi masyarakat yang putus sekolah di tengah jalan, nah apakah ini berarti selesai? Tidak ada lagi perjalanan mereka ke depan? Adakah pengalaman dari Makassarpreneur dengan teman-teman yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melanjuti atau menuntaskan sekolahnya, tapi tetap memiliki kesuksesan kisah dalam hidupnya? Iya, kami memang juga ada pengalaman memang mendampingi anak muda putus sekolah. Kebetulan ada proyek di Sulsel itu, Education and Skill Training, itu memang menyasar anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Itu memang amanat dari NGO-nya, Lembaga Buruh Internasional ILO, mensyaratkan harus pemuda putus sekolah. Awalnya juga kita berpikir bisa nggak ya anak-anak yang putus sekolah kemudian diajari mereka kemudian untuk berbisnis, manajemen usaha, tapi ternyata bisa. Jadi tapi memang yang penting itu bagaimana ada dulu upaya untuk memotivasi mereka dulu, memotivasi, tapi kemudian kita fasilitasi juga akses mereka untuk bagaimana dari sisi keterampilan. Nah, kita memang bekali mereka, yang pertama itu ada pelatihan bagaimana mereka menemukan ide bisnis, muncul ide-idenya. Setelah mereka muncul ide bisnisnya, mereka bisa startup dengan potensi apapun yang ada pada mereka. Kalau mereka punya uang 100-an ribu, 200 ribu, pinjam sama tante, pinjam sama keluarga yang lain, tidak apa-apa. Yang penting dia memulai saja dulu. Nah, ketika memulai, kita terus dampingi bagaimana kemudian ada peningkatan. Makanya lewat wadah kita berkomunitas, setidaknya kita ngumpul bicara selalu. Ada pengalaman anggota yang kemudian gagal, disemangati lagi sama yang lain. Terbentuk pula ada jaringan pemasaran. Kita juga ada link dengan komunitas-komunitas yang lain. Karena di Makassar sebenarnya cukup banyak komunitas anak muda kreatif yang muncul sebenarnya. Jadi sekarang ini kan seolah-olah Makassar itu kasarnya saja, kerasnya. Padahal sangat banyak anak-anak muda yang kreatif. Dan inilah kesempatan yang dibuka dari Makassarpreneur juga. Dan cukup banyak yang sebenarnya itu kalau di berbagai kegiatan cukup banyak sebenarnya. Cuma makanya senang sekali juga lewat TVR ini kita bisa menyampaikan Makassar lo ada juga hal yang kreatif, yang inovatif yang bisa diangkat. Ini salah satu contoh support. Tadi support dari pemerintah kita sudah melihat bagaimana, support dari komunitas pun kita sudah lihat bagaimana. Support dari mana lagi sih Pak Arief yang dibutuhkan para pemuda ini sebenarnya? Sebetulnya support dari keluarga juga perlu, Bu. Tapi caranya bagaimana? Karena sekarang salah satu cara ya terus mensosialisasikan tentang kewirausahaan pemuda dengan cara menaruh kepercayaan pada pemuda ini. Iya, ke anak itu berilah mereka kepercayaan, apa yang mereka pilih yang terbaik untuk mereka, biarkanlah mereka menjalaninya dengan tetap membimbing. Jangan sampai membiarkan tapi melepas begitu.
daripada jalanmu tidak sesuai dengan jalanku. Daripada sekarang tidak ada kegiatan yang menghasilkan yang positif, kenapa tidak? Anak Bill Gates aja dimulai dari garasi rumah. Kita punya tanah sedikit, tanamilah dengan cengek. Dengan kecil-kecilan, lama-kelamaan dengan hasil yang cukup lumayan. Itu seperti itulah yang perlu disupport. Jadi janganlah beranggapan bahwa kewirausahaan itu adalah jalan keluar terakhir sisa dari pekerjaan. Buatlah kewirausahaan ini merupakan salah satu jalan yang memang harus direncanakan dengan baik dari awal sampai akhir, dan orang tua harus mendukung sebaiknya untuk keberhasilannya. Karena kalau sudah berhasil, yang sering kita lihat, kalau anaknya sudah berhasil baru diakui, tapi begitu gagal satu kali kedua kali tapi begitu ketiga kali, keempat kalinya berhasil, bagus katanya. Dan anak-anak saya bilang juga apa? Tuh kan, tapi beda nadanya. Jadi harusnya ya itu si orang tua berilah support ke anaknya. Kalau memerlukan bantuan anggaran sedikit-sedikit untuk memulai, lihatlah. Dan anak muda yang memulai janganlah berharap untuk sekaligus besar. Karena yang namanya berwirausaha itu bertahap. Dan sesuatu yang bertahap naik, begitu suatu waktu kena badai, dia masih bisa naik lagi. Itu kelebihannya dibandingkan dengan wirausaha yang memulai dari keluarganya besar, udah gitu jatuh, dia sulit untuk bangun lagi. Nah ini yang perlu disikapi oleh keluarga. Jadi janganlah keluarga merupakan suatu kendala bagi seorang wirausaha untuk memulai maju. Wah, harus dibalik ya posisi keluarga itu sebagai pendukung ya. Nah, kalau dari Mas Bahrul sendiri, support apa yang paling dibutuhkan oleh seperti komunitas Makassarpreneur sendiri? Support apa yang paling mereka butuhkan sebenarnya? Ya, pengalaman kita pendampingan di anak-anak muda memang ini mirip-mirip dengan pendampingan kita UMKM secara umum, usaha mikro kecil gitu. Jadi mereka kan sebenarnya itu yang butuhnya akses. Jadi peran kita sebagai pendamping, sebagai konsultan, bagaimana memfasilitasi mereka untuk berbagai akses. Akses ini kan banyak, tapi yang paling penting dulu bagaimana karakter kewirausahaannya ini yang terus dibangun. Jadi betul yang disampaikan tadi Bapak, jangan sampai kemudian maunya selalu nanti dapat bantuan dari pemerintah, nanti diberikan kemudian modal baru jalan. Ketika tidak ada bantuan modal dalam bentuk uang, nggak jalan lagi. Padahal ini kan harusnya dari merekanya dulu yang bagaimana membangun mindset tadi, karakter mentalnya itu. Setelah itu memang butuh fasilitasi, memang fasilitas terkait dengan permodalan uang, memang betul terkait dengan akses teknologi, manajemen usaha. Memang ini kita harus lihat secara keseluruhan. Dan saya lihat kan sekarang ini misalnya di Kementerian Pemuda itu sekarang disiapkan untuk adanya lembaga permodalan bagi pemuda. Memang ini kendala juga biasanya pemuda untuk memulai usaha, kan bank itu tidak mau membiayai. Nah, Kementerian Pemuda sudah menyiapkan, nanti akan ada lembaga untuk memberikan permodalan kepada pengusaha pemula. Saya kira ini hal yang baik, sangat untuk, positif untuk ya kedepannya. Dari government, dari ABGG-nya. Nah, sebagai pesan kepada para pemuda dan pemudi di sana, dan juga kepada masyarakat yang akan memberikan dukungan kepada pemuda-pemudi yang ingin melakukan wirausaha, pesannya satu, kalau sudah gagal jangan menyerah, besok mungkin akan berhasil. Kalau gagal lagi, coba lagi, besok akan berhasil. Jangan menyerah, itu saja. Berjiwalah sebagai seorang wirausahawan. Pesannya gitu singkat tapi dalam. Dari Mas Bahrul, kalau saya mengajak kepada anak-anak muda, sekarang di negara kita ini memberikan kesempatan yang luar biasa besar kepada pemuda. Berbagai kementerian, berbagai lembaga, berbagai NGO, semuanya sekarang isunya kewirausahaan. Kita harus tangkap peluang ini, dan ayo mari kita bersama-sama menangkap peluang ini dengan berwirausaha. Dan jangan lagi semata-mata mau jadi karyawan, mau jadi PNS, karena ternyata ada sesuatu yang sangat menjanjikan, sangat luar biasa, yakni menjadi seorang entrepreneur. Baik, luar biasa sekali Pak Arief. Mas Bahrul, terima kasih banyak. Terima kasih. Sangat memotivasi kita dan membuka mata kita untuk melihat bagaimana dunia wirausaha di Indonesia. Begitu besar peluangnya, tapi jangan sampai kita terlambat untuk meraihnya. Ayo lakukan langkah itu mulai dari sekarang. Sekarang saatnya para pemuda untuk melakukan wirausaha. Saya Nidino undur diri, sampai jumpa.